Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. selamat berjumpa kembali dalam acara ngobras tema pekan ini yang ke-15, memahami pengertian sastra dan fenomena sastra Indonesia mutakhir, yang akan dibawa oleh Ibu Novi. Wah, ini sudah lama belum ketemu lagi di Unpam, terakhir cuti ya Bu ya. Iya, sampai Mudah- sekarang. iya, mudah-mudahan sehat terus Bu ya. Insya Allah. Amin. Ya, langsung aja Bu ya kali ya, biar mempersingkat waktu seperti biasanya, tidak ada yang formal. Ya Bu, silakan Oke, Bu. Assalamualaikum. oke. Ya. Eh, Terima kasih, Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Ini maaf suara saya terdengar jelas tidak ya? Jelas. Oke, terima kasih. Oke, tema atau topik yang akan saya sampaikan pada malam hari ini mengenai memahami pengertian sastra dan fenomena sastra Indonesia mutakhir. Nanti saya sampaikan langsung to the point saja, nanti kita padatkan mungkin pada diskusinya ya. Jadi kalau misalnya ini kuliah, ini biasanya itu didapatkan mahasiswa di semester pertama, pengertian sastra. 3 SKS kalau pengantar kajian sastra. Dan mungkin kalau di sini ada teman-teman Unpam yang di semester 1 itu mungkin bertemu dengan saya atau mungkin Pak Aula, mungkin apa yang saya sampaikan dengan Pak Aula setidaknya sedikit mirip. Pernyataannya Budi Dharma, era itu dikatakan sebagai untuk Indonesia khususnya, sastra Indonesia khususnya, mulai hadirnya sastra Indonesia mutakhir. Seperti itu. Tuh, jadi kalau untuk perubahan sastra dunia sendiri, era sastra mutakhir itu sendiri diawali pasca Perang Dunia Kedua. Jadi perubahan yang sangat mencolok. Oke, selanjutnya. Nah, masih berkaitan dengan apa sih sastra mutakhir tadi. Jadi dalam sastra mutakhir ini terdapat fenomena-fenomena yang baru. Tuh, jadi dan fenomena-fenomena baru itu, fenomena baru inilah yang kemudian dikatakan atau merujuk pada kemutakhiran. Nah, berkaitan lagi dengan istilah posmo. Tuh. Fenomena-fenomena baru itu, misalnya kalau dalam sastra Indonesia mutakhir itu apa, nanti kita akan ini sampaikan di kalimat selanjutnya. Nah, kalau saya bicarakan, saya batasi pada salah satu periode saja. Contohnya, yang banyak terjadi, yang tadi dikatakan sebagai fenomena baru itu, yang banyak muncul di sastra Indonesia, itu banyak ditemukan kebaruan itu pada periode 2000-an. Tuh, ada yang pernah dengar atau sudah sering sih kalau ini diperbincangkan sastra cyber atau sastra internet, fiksi mini, kemudian sastra perjalanan, ada sastra feminis dan sebagainya. Sebenarnya banyak sekali ya. Jadi apa
yang terjadi di Indonesia Mutakhir atau kemunculan isu-isu baru di sastra Indonesia Mutakhir. Nah, saya ambil satu contoh saja ya. Saya ambil satu contoh yaitu diantaranya adalah sastra perjalanan. Mungkin kalau beberapa di sini ada teman-teman mahasiswa Unpam dan pernah saya ampu untuk mata kuliah sastra, mungkin saya pernah menyinggung tentang sastra perjalanan, sedikit menyinggung ya. Nah, apa sih yang dimaksud sastra perjalanan di sini? Apakah kemudian isinya jalan-jalan, semacam piknik dan sebagainya gitu. Nah, jadi di dalam yang dimaksud dengan sastra perjalanan ini adalah karya-karya sastra yang di sini dikategorikan di dalamnya ceritanya itu memang memuat kisah perjalanan. Nah, perjalanan yang seperti apa? Perjalanan di sini tidak hanya perjalanan fisik, artinya perpindahan bahwa si tokoh di dalam cerita itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berkunjung dari satu tempat ke tempat lain. Jadi tidak hanya itu, bahkan juga perjalanan dalam alam mimpi, perjalanan pikiran. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai atau masuk dalam kategori sastra perjalanan. Tinggal nanti seperti apakah perjalanan yang dialami si tokoh-tokoh tersebut. Itu. Nah, sastra perjalanan ini sendiri sebenarnya itu sudah lama ya. Mungkin kalau untuk istilah sastra perjalanannya itu memang baru, tapi untuk sebelumnya itu yang lebih sering digunakan adalah catatan perjalanan. Jadi sifatnya kalau sastra kan tentu saja nanti ada unsur fiksionalitas tadi. Jadi rekaan. Nah, tapi kalau catatan itu lebih ke semacam agenda perjalanan, catatan perjalanan. Itu. Nah, kalau ada yang pernah baca Naked Traveler, nah itu salah satu contoh catatan perjalanan untuk di Indonesia. Itu di 2007 apa ya 2005 banyak yang kemudian dibukukan jadi dari blog-blog yang waktu itu blog mulai terkenal, mulai mencuat itu yang kemudian dibukukan. Itu catatan perjalanan. Kemudian nah kalau di Indonesia sendiri mengenai perjalanan dalam arti mengunjungi tempat-tempat itu mulai banyak mengemuka, mencuat itu ya 2000-an itu. Jadi di televisi ada mulai banyak acara-acara tentang traveling, jalan-jalan dan sebagainya. Nah, itu kalau dari segi non sastranya. Kalau dari segi sastranya sebenarnya untuk teorinya sendiri untuk panduan bukunya sendiri, sepengetahuan saya memang belum ada yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Waktu saya melakukan penelitian itu menggunakan buku travel writing Carl Thompson. Tuh. Nah, jadi apa yang saya sampaikan di sini berdasarkan pemikiran Thompson. Itu. Nah, saya lanjutkan. Nah, di dalam sastra perjalanan ini ditemukan adanya pergerakan ruang atau perpindahan tempat dan pertemuan dengan tempat baru, orang maupun budaya yang asing. Tuh, itu untuk kunci, salah satu kunci dalam sastra pengertian pemahaman mengenai sastra perjalanan. Jadi pergerakan ruang itu bisa diartikan ini perpindahan tempat. Jadi si tokoh itu melakukan perpindahan berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, dalam kunjungannya itu dia akan bertemu dengan orang-orang yang baru, budaya yang baru, itu atau bisa juga dikatakan asing.
Nah, perjalanan di sini nanti akan ada jenis perjalanan yang dikatakan sebagai perjalanan traveler dan turistik. Nah, perjalanan traveler itu seperti apa? Yang dimaksud eh, traveler di sini adalah perjalanan yang eh, secara umum tanpa direncanakan. Jadi penuh dengan eh, dugaan-dugaan, ketidakpastian, penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada persiapan yang matang gitu, tidak ada panduan gitu. Jadi apa yang dia temui dalam perjalanannya itu sama sekali atau belum terbayangkan. Berbeda atau sebaliknya dengan perjalanan turistik. Tuh, kalau perjalanan turistik ini adalah perjalanan yang dipersiapkan, direncanakan. Karena di sini ada akan mengutamakan kenyamanan. Contoh mudahnya adalah eh, perjalanan wisata yang mana kita menggunakan jasa travel agent misalnya, atau bahkan perjalanan haji itu bisa masuk ke turistik. Itu eh ya sepertinya sudah. Nah, itu sekilas mengenai yang dimaksud dengan sastra perjalanan. Nah, untuk contoh mudahnya ini saya berikan contoh novel-novelnya seperti apa. Ini sedikit contoh dari sedikit dari banyak novel-novel perjalanan, novel sastra Indonesia yang bisa ditemukan atau bahkan mungkin saya rasa bisa menjadi uh, pilihan yang baru mungkin harapannya bagi teman-teman Unpam gitu. Ada 5 cm karyanya siapa? Doni Dirgantara, kemudian Haji Backpacker, Negeri Van Oranye, 99 Cahaya di Langit Eropa, terus ini apa ya yang baru? Nias, jadi berkunjung. Ini ceritanya berkunjung ke Pulau Nias, terus Assalamualaikum Beijing, itu baru sedikit sekali. Jadi, oh ya, dan saya pernah menemukan waktu itu ketika melakukan penelitian, satu penerbit, yaitu Gagas Media, di situ dalam 1 tahun terakhir itu menerbitkan novel-novel yang temanya perjalanan. Tuh. Tuh, jadi ada lebih 10 novel. Jadi waktu itu saya pergi dari satu maaf bukan perpus, toko buku ke toko buku. Jadi hampir hampir semua toko buku di Jogja gitu untuk mencari tahu novel-novel perjalanan ini saya datangi lalu saya catat judul-judulnya seperti apa karena memang saya butuh data itu. Nah, itu ada ternyata waktu itu dalam hampir ya 1 tahun terakhir itu Gagas Media menerbitkan novel yang bertema perjalanan. Tuh. Oke, itu. Nah, dalam perjalanan tadi ada berujung pada agenda, artinya tujuan pasti. Tujuan dari sebuah perjalanan yang dilakukan oleh si tokoh itu apa sih? Nah, itu goalnya yang nantinya bisa diungkapkan ketika meneliti sastra perjalanan ini. Gitu. Itu singkatnya. Ini saja dulu yang saya sampaikan. Semoga tidak uh, membuat lebih apa ya rumit. Semoga ada sedikit pencerahan dari apa yang saya sampaikan. Silahkan. Oke, Saya terima kasih Bu kembalikan ke Novi. Harun ya. Nah, kalau mungkin saya yang mulai deh Bu. Iya, Ini kalau silahkan. untuk ini Bu, saya mau tahu aja sih sebenarnya Ya. untuk membuat apa ya seperti jenis-jenis yang tadi Ibu sebutkan sastra cyber gitu untuk terus sastra perjalanan itu. Ini sebenarnya kalau mungkin ya pandangan Ibu atau pandangan teman-teman yang lain yang lebih cocok lah gitu diadakan. Mungkin kalau dulu ada periodisasi sastra yang angkatan itu Bu ya, HB Yasin itu Bu ya.
Mm-mm. Kalau hal seperti itu urgensinya apa sih, Bu? Itu yang mau dilihat gitu, Bu. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Iya, maksudnya urgensi ke periode contoh seperti semacam Iya, periodisasinya maksudnya atau sekarang ini, Bu, yang membuat ibaratnya membuat apa ya? maksudnya istilah-istilah tadi, Ya, urgensinya apa membuat itu genre. apa ya membuat genre itu apa hanya sekedar menjawab tentang perkembangannya sastra aja di zaman sekarang atau gimana itu atau ada urgensi yang lainnya gitu loh, Bu. Oke. Ya, soalnya kan Eh, sementara tadi dibilang itu ya otonom gitu, Bu ya. mm, Gitu, Bu. Mungkin ada pembahasan yang lain atau mau dikaitkan dengan apa sastra perjalanan ini dengan apa gitu. Gitu, Bu. oke. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, jadi gini, tadi pengelompokan ya genre tentang adanya muncul sastra cyber, muncul sastra perjalanan. Jadi maksudnya itu adalah penggunaan istilah-istilah tersebut sesuai dengan eh, kemunculannya. Jadi eh, tematik ya berkaitan lebih ke tematik. Jadi kalau sastra cyber itu untuk membatasi batasan. Jadi mungkin jawabannya ini berkaitan dengan batasan kali ya. Batasan. Jadi untuk bahwa sastra yang banyak kita temukan atau tulisan-tulisan yang bernilai ada nilai estetik seperti puisi-puisi, cerpen itu tapi yang sering kita temukan di eh, halaman atau di dunia maya, misalnya dinding-dinding Facebook, status bahkan misalnya status-status kalau sekarang ada WhatsApp, di Twitter dan sebagainya. Itu misalnya untuk sastra cyber atau cerpen-cerpen yang dimuat di kalau di Facebook itu kan ada apa ya namanya itu jadi kita bisa menulis Notes uh, gitu ya. banyak itu catatan yang panjang sekali kan ada kan kalau di Facebook ya saya sudah Iya. sangat lama tidak menggunakan Facebook gitu misalnya seperti itu gitu terus kalau untuk sastra perjalanan sendiri ya tadi misalnya adalah karya-karya yang di dalamnya memuat atau tentang Pak Aula atau apa yang ya lainnya gitu biar perjalanan ada tokoh-tokohnya. Tapi artinya dalam satu karya itu dia rame-rame bisa ya, Bu. masuk ke kategori yang lain. Jadi tidak hanya Sukanya rame-rame satu kalian. kategori saja kayak gitu loh. Suka Menjawab dengan belum? hal-hal yang Jadi Ya. lebih rame-rame. kepada batasan. Kalau Tapi tadi menarik sastra perjalanan itu urgensi. ya, Pak ya. Oh ya saya mau koreksi deh. Jadi ingat Gimana? jadi tiba-tiba ingat jadi ada yang misalnya sama tadi mengenai kategori jenis apa perjalanan yang dimaksud dalam sastra perjalanan itu tadi kan saya sampaikan traveler dan turistik ya. Ya, turistik, Bu. Nah, Betul. yang saya maksud adalah eksploratif dan turistik. Nah, traveler itu masuk ke Eksploratif. eksploratif. Ya. Nah, untuk penjelasannya itu sama seperti yang saya sampaikan tadi. Itu saja. Oh, sudah ada bukunya belum sih yang Takutnya menyesatkan. menulis Kalau itu untuk Indonesia belum, teorinya gitu? tapi bisa baca tesis saya kok kalau mau. Boleh, Bu, boleh. Atau bisa cari di Puitika ada ya Pak Aula. Puitika Ada. waktu itu yang apa angkatan kita ya, itu temanya sastra perjalanan. Cuma saya lupa volume berapa. Ini pasti anak-anak juga masih bingung tentang sastra perjalanan. Baru kan, baru banyak yang baru denger ya. Tapi sebenarnya karyanya banyak sekali sebenarnya. Iya, karyanya banyak. Sekali. Cuma ide kategori apa genre sastra perjalanannya itu baru. Mungkin novel-novelnya taruhlah mereka mungkin sebenarnya pernah baca itu, tapi tidak terbayangkan tentang perjalanannya. Iya, anak-anak itu mesti memang diperkenalkan kok. Novelnya N. Hadini itu kan hampir semua perjalanan itu, ya kan? Pada sebuah kapal dan seterusnya itu kadang Iya, betul. Kemudian Labarka itu juga terus. Lele Chudori itu yang pulang, Pak.
Ya pulang itu itu kan kasus orang di Perancis yang ex Orang-orang apa itu ya, kelayaban, Pak. layapan itu memang bukan perjalanan, mau diusir itu. Ya anak-anak itu yang kurang referensinya baca novelnya, termasuk ibunya si itu NH Dini itu sebenarnya bagus untuk anak-anak. Mon PDF-nya susah itu. Baru mau beli gitu. Tuh ada pertanyaan tuh. Berarti sastra-sastra perjalanan masuk ke sastra populer ya, Bu? Seperti kayak karya Firsa Bersari. Waduh, kenapa harus dikategorikan lagi masuk? Ya, kalau mau dikatakan ini sebenarnya pengkategorian yang berbeda lagi ya, tapi ya bisa dikatakan tergantung novelnya seperti apa dulu. Kan untuk karya-karya yang bisa dikatakan tema perjalanan tidak harus karya-karya populer. Bisa kalau kita mau berbicara dengan populer atau kanon ya taruhlah karya-karya yang sastra sastra kanon pun bisa tergantung karyanya itu sendiri. Karyanya bisa Yang apa aja ya kan? Ya apa aja. Jadi tidak usah mengkategorikan lagi apakah yang populer, kanon itu dan sebagainya. Nah, mungkin bisa dijelaskan populer itu apa gitu ya mungkin ya. Terus apa itu? Kanon itu apa mungkin gitu Bu Novi. Ya, kalau mungkin bahasa sederhananya kalau yang dimaksud dengan sastra kanon itu sastra tinggi, muatan apa ya? Seperti kebanyakan karya-karya yang temanya itu lebih ke tema-tema yang berat, tema sejarah. Mungkin kalau sering dicontohkan yang termasuk sastra kanon itu mungkin ke karyanya aja ya lebih mudah kali. Karya-karyanya Pram misalnya, contohnya itu misalnya. Terus kalau populer karya-karya yang muatannya lebih ringan, yang tujuannya lebih untuk menghibur. Ya nggak sih Pak Aula? Ada yang mungkin itu sastra populer sederhananya itu lebih untuk tujuan menghibur dengan bahasa yang lebih ringan, tema-tema yang lebih baru, seperti itu. Ya, ya antara lain itu tambah lagi ya ada misalnya kalau populer itu kaitannya sama pembaca gitu ya. Jadi sebanyak mungkin pembaca maka dia karya itu berhasil gitu. Nah, karya itu berhasil ketika karya itu banyak dibaca. Nah, misalnya gitu. Itu kan sehingga ya dia harus segmentasinya mengikuti luas pembaca. ya. Nah, itu populer. Tapi kalau kanon tidak tidak untuk mengikuti pembaca, dia ini untuk apa ya? Ya menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan gitu. Kalau bahasa manifest ya seni untuk seni atau apa ya, itu ya. Benar seni untuk seni. Bukan seni untuk budaya. Masyarakat. Iya, ini Gini tuh kalau sastra populer seni untuk masyarakat, kalau kanon seni untuk seni. Ya otonom tadi ya. Balik meneh. Aduh. Gimana Mas Harun? Ada kegelisahan apa kira-kira? Silakan. Saya gelisah curhat juga boleh curhat. Nggak bisa tidur. Iya, apa ya? Mau tanya tadi lupa. Mas Sugio mungkin Pak. Gimana Pak? Bingung apa? Enggak, saya juga kadang-kadang kepikir coba sekali-sekali itu ada yang berani membuat proyek gitu. Nulis novel, tapi nggak usah ditulis pengarangnya. Terus misalnya nih Mas Harun ini. Wah, begitu tahu untuk mengarangnya mahasiswa, orang kan sudah apa ya, underestimate gitu kan. Kalau nulisnya pengarang ini,
orang tuh image, oh pasti bagus nih. Kalau sekali-sekali jangan ditulis pengarangnya, diterbitkan gitu kan kali malah seru. Saya kadang-kadang pernah begitu kan melihat, misalnya simpel saja di Wattpad lah. Aduh, Itu kayak saya itu. Ini Pak, saya pernah baca karya kayak gitu tuh karyanya si Iwan Simatupang Pak, yang Kong, tentang seekor perkutut itu Pak, karya eksistensialis itu. Itu kan ini apa namanya? Jadi novel itu kan nggak terlalu panjang sih itu novelnya. Cuman dia tuh sebenarnya pakai nama samaran dia juga Pak itu. Terus ketahuannya tuh gara-gara si Ajib Rosidi yang jadi jurinya. Jadi tuh dia waktu itu para tantang buat lomba siapa yang ngadain gitu, luar sih, sponsor luar gitu, siapa gitu. Dan nggak tahu nih kalau si Kong ini karyanya karya si Iwan Simatupang ini gitu. Cuman yang ngeh itu ya si Ajib Rosidi itu. Akhirnya ya memang gila itu karyanya. Mungkin Pak Aula atau yang lainnya udah baca kali ya. belum baca itu. Kalau baca Iwan Simatupang itu memang filsafat ya, kayak misalnya yang ziarah sama satu lagi itu apa? Merahnya merah itu ya memang itu betul seni untuk seni itu kalau orang yang nggak bisa mumet tuh baca itu. Tapi kalau yang itu saya belum baca tuh. Kamu punya tuh novel ya? Punya dong. Nah itu boleh lah saya rental. Boleh Pak. Nah itu contoh dari pentingnya penelitian strukturalisme atau secara lebih luas ya penelitian genre yang Bu Novi tadi sampaikan. Jadi meskipun seseorang itu menyembunyikan nama misalnya, tapi dia itu kayak semacam ada pola. Nah, jadi seketika kemudian seorang peneliti itu mencari pola tertentu dari suatu perkembangan karya sastra, lalu kemudian mengklaim ya menamai ini sebagai puisi apa atau karya sastra mini atau apa, nah itu sebenarnya identifikasi yang sangat penting karena di situ kita bisa tahu perkembangan pola dan sebagainya ya. Jadi meskipun banyak orang yang mendebat, wah apa ya ini populer ini, nah tapi itu memang ada satu pattern pola yang muncul gitu, yang kemudian kita bisa menamai atau menilainya. Nah, jadi penelitian strukturalisme dan bahkan penelitian genre itu sangat penting sekali, dan sejauh ini barangkali teman-teman itu tidak sadar sebenarnya sedang melakukan satu penelitian itu melalui tema alur. Nah, itu sebenarnya teman-teman itu sedang meneliti ke sana. Nah, sebenarnya pola ceritanya Iwan Simatupang itu ternyata identik, mau dia menyembunyikan namanya bahkan nggak mengaku namanya, tapi akan tentu kelihatan ketika ini pasti ini. Nah, dan Iwan Simatupang sendiri tidak berdiri sebagai dirinya sendiri, dia terkait dengan ruang lingkup hidupnya, misalnya tinggalnya di mana, di hotel kan ya konon ya, terus di mana Surabaya atau pernah di Belanda atau apa, nah itu mempengaruhi cara dia nulis. Nah misalnya, dan bahkan tahun ya, misalnya tahun 80-an tuh identik dengan absurd itu. Nah itu Budi Dharma juga kayak gitu, Iwan Simatupang kayak gitu dan sebagainya. Jadi dia tidak sebagai individu yang berdiri sendiri, dia terkait dengan konteks tertentu. Nah pentingnya mutakhir yang tadi sampaikan Bu Novi kan seperti itu. Mutakhiran tahun 2000-an itu ada muncul persoalan baru ya, itu mengutip Pak Faruk tadi itu. Nah jadi ada satu persoalan yang mencuat terus menerus dan ditulis oleh banyak orang atau mungkin orang yang sama meskipun dia menutupi identitasnya, itu akan kelihatan. Nah, itu pentingnya analisis genre itu mampu mendeteksi, wah ini pasti ini sih yang nulis, ini pasti tahun sekian, nah gitu. Begitu Mas, itu menariknya itu. Iya. Jadi kadang-kadang gini, saya kepikiran ya Pak Alwa dan Bu Novi dan teman-teman puisi. Misalnya gini ya, oke lah para dosen atau juga teman-teman mahasiswa. Misalnya kita pernah membaca beberapa ontologi karyanya si A.S. Laksana atau Pram atau si dan lain-lain lah. Kemudian suatu saat kita ambil acak gitu 10 cerpen dari beberapa yang pernah kita baca itu,
namanya pengarang dihapus, ya, terus kita membaca. Nah itu secara struktural ngetes mungkin bisa ketahuan, ditebak ini kira-kira karangan siapa nih. Oh cerpennya nih Eka Kurniawan. Oh ini cerpennya si A.S. Laksana. Oh ini cerpennya si No. Oh ini cerpennya si Pram. Oh ini cerpennya si itu. Kalau yang kasusnya si siapa itu Iwan Simatupang mungkin begitu Ron. Iya. Kadang-kadang juga bisa sampling. Saya kadang kepikiran begini, tapi cari cerpen dikumpulin gitu. Tapi yang kita pernah baca terus ditutup pengarangnya, ya lucu-lucuan aja gitu. Itu kalau sampai berarti kan udah hebat secara Iya betul itu. Untuk pengertian tadi bahwa salah satu pendekatan dalam kritik sastra itu pendekatan objektif. Nah itu objektif itu di situ. Tanpa kita tahu pengarangnya kita sudah bisa mendeteksi. Karena begini, jadi yang pernah dulu saya sempat sampaikan waktu penelitiannya waktu presentasinya Bu Sari itu. Jadi ketika saya mau bikin novel ya pasti ya ada plotnya, ada apa. Nah itu kan satu konvensi sendiri. Jadi konon pengarang itu bebas ya nggak mungkin, karena konvensinya seperti itu. Kalau kamu bikin di luar itu ya dianggap bukan novel. Misalnya Bu Novi katakan itu bukan novel perjalanan tapi catatan perjalanan, kan repot. Jadi memang kita mau nggak mau harus mengikuti konvensi. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.